Pernah nggak kamu memperhatikan satu hal yang cukup menarik? Ketika kita berbicara tentang emas, hampir selalu yang terbayang adalah orang kaya. Orang yang punya bisnis, investor besar, atau keluarga yang sudah mapan secara finansial. Jarang sekali kita mendengar cerita tentang orang miskin yang punya banyak emas. Bahkan dalam banyak kasus, orang dengan kondisi ekonomi sulit hampir tidak pernah menyentuh emas sama sekali. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apakah karena emas hanya untuk orang kaya? Apakah karena emas terlalu mahal? Atau sebenarnya ada alasan lain yang jauh lebih dalam dari sekedar harga? Di video ini kita akan membahas sebuah pola yang jarang dibicarakan. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk memahami bagaimana cara berpikir tentang uang bisa menentukan masa depan keuangan seseorang. Karena seringkali masalahnya bukan pada jumlah uang yang dimiliki, tetapi pada cara seseorang memperlakukan uang tersebut. Mari kita mulai dari satu fakta sederhana. Emas adalah salah satu aset paling tua di dunia. Sejak ribuan tahun lalu, emas sudah digunakan sebagai penyimpan nilai. Kerajaan runtuh, mata uang berubah, inflasi datang dan pergi, tetapi emas tetap memiliki nilai. Banyak orang kaya memahami satu prinsip penting. Uang kertas bisa kehilangan nilai, tetapi aset nyata cenderung bertahan. Itulah sebabnya banyak investor, pebisnis, bahkan bank sentral di berbagai negara menyimpan emas. Namun di sisi lain, banyak orang dengan kondisi ekonomi sulit justru tidak pernah memulai memiliki emas, bahkan dalam jumlah kecil sekalipun. Kenapa? Alasan pertama adalah pola pikir jangka pendek. Ketika seseorang hidup dengan tekanan kebutuhan harian yang tinggi, fokus utama biasanya adalah bertahan sampai akhir bulan. Uang yang datang langsung habis untuk kebutuhan, makan, transportasi, listrik, cicilan, dan berbagai pengeluaran lain. Dalam kondisi seperti ini, menyisihkan uang untuk membeli emas terasa seperti sesuatu yang mustahil. Padahal menariknya, banyak orang tidak menyadari bahwa emas tidak selalu harus dibeli dalam jumlah besar. Bahkan emas batangan kecil pun sudah bisa menjadi langkah awal untuk membangun aset. Masalahnya seringkali bukan tidak mampu sama sekali, tetapi tidak terbiasa memprioritaskan aset. Sebagai contoh sederhana, coba bayangkan dua orang dengan penghasilan yang sama. Orang pertama setiap bulan selalu menghabiskan uangnya untuk hal-hal konsumtif, gadget baru, nongkrong, belanja online, dan berbagai pengeluaran spontan. Orang kedua mungkin tidak jauh lebih kaya, tetapi dia punya kebiasaan kecil. Setiap kali ada sisa uang, dia mengubah sebagian menjadi aset. Bisa emas, bisa investasi lain. 10 tahun kemudian, perbedaannya bisa sangat besar. Bukan karena gaji yang berbeda, tetapi karena keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Disinilah emas menjadi menarik. Karena emas bukan hanya soal harga, tetapi soal disiplin menyimpan nilai. Ketika seseorang membeli emas, secara tidak langsung dia sedang mengunci sebagian uangnya agar tidak mudah habis. Berbeda dengan uang tunai di rekening yang seringkali menghilang tanpa terasa. Sekarang coba kita lihat alasan kedua. Banyak orang menganggap emas itu mahal, sehingga mereka bahkan tidak pernah mencoba mempelajarinya. Ini adalah hambatan psikologis. Ketika kita mendengar kata emas, yang terbayang biasanya adalah perhiasan mahal atau emas batangan besar. Padahal kenyataannya, emas tersedia dalam berbagai ukuran. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Artinya, siapapun sebenarnya bisa mulai sesuai kemampuan. Yang sering terjadi justru sebaliknya. Banyak orang menunggu sampai mereka merasa cukup kaya, baru ingin membeli emas. Masalahnya, kebiasaan finansial tidak muncul tiba-tiba ketika seseorang menjadi kaya. Kebiasaan itu dibangun jauh sebelum kekayaan datang. Orang yang terbiasa mengubah uang menjadi aset sejak awal biasanya lebih siap ketika penghasilannya meningkat. Sementara orang yang selalu menghabiskan uang cenderung tetap memiliki pola yang sama meskipun penghasilannya naik. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu yang sedang menonton. Menurut kamu, mana yang lebih penting? Terlihat kaya atau benar-benar membangun kekayaan? Banyak orang terjebak pada yang pertama. Mereka ingin terlihat berhasil sekarang, meskipun itu berarti mengorbankan stabilitas keuangan di masa depan.
Padahal orang yang benar-benar membangun kekayaan seringkali justru terlihat biasa saja. Mereka tidak selalu menunjukkan apa yang mereka miliki, tetapi aset mereka terus bertambah. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini tentang cara membangun aset dan mengubah pola pikir keuangan, pastikan kamu subscribe channel ini sekarang juga. Karena di channel ini, kita akan terus membahas strategi sederhana yang bisa membantu kamu membangun masa depan finansial yang lebih kuat. Dan satu hal penting yang perlu kamu ingat, emas bukan alat untuk menjadi kaya secara instan. Emas adalah alat untuk menjaga nilai kekayaan. Itulah sebabnya banyak orang kaya tidak hanya fokus menghasilkan uang, tetapi juga fokus menyimpan hasil kerja keras mereka dalam bentuk aset. Sekarang kita masuk ke alasan berikutnya yang sering tidak disadari. Lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan finansial seseorang. Jika seseorang tumbuh di lingkungan yang terbiasa menabung dan berinvestasi, kemungkinan besar dia juga akan mempelajari hal yang sama. Tetapi jika lingkungan sekitarnya lebih fokus pada konsumsi, maka pola itu juga yang sering terbentuk. Banyak orang bahkan tidak pernah diperkenalkan pada konsep memiliki emas sebagai aset. Yang mereka kenal hanya bekerja, mendapatkan uang, lalu menghabiskannya. Siklus ini terus berulang selama bertahun-tahun. Padahal perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar. Misalnya dengan mulai mengubah cara kita melihat uang, bukan hanya sebagai alat untuk dibelanjakan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun aset. Salah satu cara sederhana adalah dengan mengalokasikan sebagian kecil dari penghasilan untuk membeli emas secara berkala. Tidak harus besar, yang penting konsisten. Bayangkan jika setiap beberapa bulan kamu menambahkan sedikit emas ke dalam simpananmu. Dalam beberapa tahun, jumlahnya bisa menjadi sesuatu yang cukup signifikan. Dan jika kamu melihat di video ini ada keranjang produk yang menampilkan logam emas batangan, itu memang sengaja saya sertakan, supaya kamu bisa langsung melihat pilihan emas yang bisa kamu miliki sebagai langkah awal membangun aset. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu kaya. Yang penting adalah memulai. Karena dalam dunia keuangan, waktu seringkali lebih penting daripada jumlah. Semakin cepat seseorang mulai mengumpulkan aset, semakin besar peluangnya untuk membangun stabilitas finansial di masa depan. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah benar orang miskin tidak punya emas karena mereka tidak mampu? Atau sebenarnya karena mereka belum terbiasa mengubah uang menjadi aset? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin akan mengubah cara kamu melihat uang selamanya. Jika kita jujur melihat kenyataan di sekitar kita, sebenarnya banyak orang yang penghasilannya tidak terlalu besar, tetapi tetap mampu membangun aset. Bukan karena mereka punya uang berlebih setiap bulan, tetapi karena mereka memiliki kebiasaan yang berbeda dalam memperlakukan uang. Kebanyakan orang berpikir bahwa untuk memiliki emas, seseorang harus punya uang puluhan juta terlebih dahulu. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Yang sering terjadi justru kebalikannya. Orang yang akhirnya memiliki banyak emas biasanya memulainya dari jumlah kecil. Mereka membeli sedikit demi sedikit, lalu menyimpannya dalam jangka waktu lama. Ini adalah konsep yang sangat sederhana, tetapi jarang dipraktekkan. Sedikit demi sedikit, tetapi konsisten. Masalah terbesar banyak orang bukanlah penghasilan yang kecil, tetapi kebiasaan menunda. Banyak orang selalu berkata, nanti saja kalau sudah ada uang lebih. Namun uang lebih itu seringkali tidak pernah datang. Karena ketika penghasilan naik, gaya hidup juga ikut naik. Ketika dulu gajinya 2 juta, pengeluarannya hampir 2 juta. Ketika gajinya naik menjadi 5 juta, pengeluarannya ikut naik menjadi hampir 5 juta juga. Akhirnya tidak pernah ada ruang untuk membangun aset. Inilah yang disebut sebagai lifestyle inflation. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula gaya hidup. Orang yang memahami cara membangun kekayaan biasanya melakukan hal yang berbeda. Ketika penghasilan mereka meningkat, mereka tidak langsung meningkatkan gaya hidup secara drastis. Sebagian dari peningkatan penghasilan itu justru dialihkan menjadi aset. Bisa dalam bentuk bisnis, properti, saham, atau emas. Dan emas memiliki satu kelebihan yang sangat unik. Emas mudah dipahami oleh hampir semua orang. Berbeda dengan beberapa instrumen investasi yang terasa rumit, emas sangat sederhana.
Kamu membeli emas, menyimpannya, dan nilainya cenderung mengikuti kenaikan nilai uang dalam jangka panjang. Banyak keluarga di berbagai negara bahkan menggunakan emas sebagai bentuk tabungan lintas generasi. Orang tua membeli emas, lalu menyimpannya selama bertahun-tahun. Ketika anak mereka membutuhkan biaya pendidikan, modal usaha, atau kebutuhan penting lainnya, emas itu bisa menjadi penyelamat. Itulah kekuatan dari aset yang tahan waktu. Namun ada satu kesalahan lain yang sering membuat banyak orang tidak pernah memiliki emas. Mereka terlalu fokus pada harga hari ini. Banyak orang berkata, harga emas sekarang sudah mahal. Masalahnya adalah kalimat ini sudah diucapkan selama puluhan tahun. Jika kamu kembali melihat harga emas 10 tahun lalu, banyak orang saat itu juga berkata bahwa emas sudah mahal. Tetapi hari ini, harganya jauh lebih tinggi. Orang yang terus menunggu harga murah seringkali justru tidak pernah memulai. Sementara orang yang membeli secara bertahap tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek. Mereka memahami bahwa emas adalah permainan waktu. Semakin lama disimpan, semakin terasa manfaatnya. Sekarang, bayangkan sebuah skenario sederhana. Jika seseorang membeli emas kecil secara rutin selama 5 atau 10 tahun, kemungkinan besar dia akan memiliki aset yang cukup berarti. Bukan karena dia kaya sejak awal, tetapi karena dia membangun kebiasaan. Dan kebiasaan finansial adalah sesuatu yang sangat kuat. Kebiasaan kecil yang dilakukan selama bertahun-tahun bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih besar dibandingkan keputusan besar yang hanya dilakukan sekali. Itulah sebabnya banyak orang yang akhirnya menyesal. Mereka berkata, seandainya dulu saya mulai membeli emas. Kalimat itu sering muncul ketika mereka melihat harga emas sudah naik jauh. Padahal, kesempatan untuk memulai selalu ada. Yang sering menjadi penghalang hanyalah keputusan kita sendiri. Sekarang, coba pikirkan satu hal. Setiap bulan, uang pasti keluar dari hidup kita untuk makan, transportasi, hiburan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Sebagian besar dari pengeluaran itu tidak meninggalkan jejak aset. Uangnya habis begitu saja. Namun, jika sebagian kecil dari uang tersebut dialihkan menjadi emas, maka uang itu berubah bentuk menjadi sesuatu yang bisa disimpan selama bertahun-tahun. Itulah perbedaan antara konsumsi dan penyimpanan nilai. Dan jika di video ini kamu melihat keranjang yang berisi logam emas batangan, itu bukan sekedar pajangan. Itu adalah pengingat bahwa memiliki emas sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan banyak orang. Banyak orang menunggu waktu yang sempurna. Padahal, waktu yang sempurna hampir tidak pernah ada. Yang ada hanyalah keputusan untuk memulai. Mungkin dari 1 gram, mungkin dari ukuran kecil terlebih dahulu. Tetapi dari situlah kebiasaan membangun aset bisa dimulai. Dan jika kamu merasa video ini membuka cara pandang baru tentang uang dan aset, pastikan kamu subscribe channel ini sekarang juga. Karena di channel ini, kita akan terus membahas strategi sederhana tentang bagaimana orang biasa bisa mulai membangun kekayaan secara perlahan, tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu. Ingat, satu hal yang sangat penting. Orang kaya tidak selalu lebih pintar. Seringkali, mereka hanya memiliki kebiasaan finansial yang berbeda. Mereka tidak hanya bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi juga memastikan uang tersebut berubah menjadi aset yang bisa bertahan lama. Dan emas adalah salah satu bentuk aset paling sederhana yang sudah terbukti selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Jadi, mungkin pertanyaan sebenarnya bukan lagi, kenapa orang miskin tidak pernah punya emas? Pertanyaan yang lebih penting adalah ini. Apakah kita akan terus mengikuti pola lama yang hanya berputar pada penghasilan dan pengeluaran, atau mulai mengubah sebagian kecil dari uang kita menjadi sesuatu yang bisa menjaga nilai kerja keras kita di masa depan? Keputusan itu, pada akhirnya, ada di tangan kita masing-masing.